Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Terima kasih untuk waktunya untuk mengikuti kampanye online dengan saya yaitu Khairunisa Azhara. Dengan tema Mari Mengurangi Penggunaan Bahan Plastik dalam upaya untuk berkontribusi agar lingkungan kita menjadi lebih baik. Nah, pertama-tama sebelum dimulainya acara kampanye online dengan saya, pertama-tama kita membaca doa terlebih dahulu agar kampanye yang kita lakukan ini menjadi berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelumnya em, perkenalkan, nama saya Khairunisa Azahra. Saya dari Pendidikan Kimia angkatan 2021 dengan NIM-nya 4301 421 006. Dan fakultasnya tentu saja FMIPA UNES, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, dalam kampanye ini saya ingin membahas mengenai em, terlebih dahulu ya, mengenai sampah plastik. Ada yang tahu nggak sampah plastik itu apa sebelumnya? Baik, ya sampah plastik itu sampah yang berbahaya ya. Oke, mari kita next slide. Nah, sampah plastik ini adalah salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan. Nah, ini dikarenakan karena selain jumlahnya ya yang cenderung semakin besar karena kebutuhan dan pemakaian oleh manusia berjuta-juta manusia di dunia ini. Nah, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam atau sulit dihancurkan ya. Dan ini bukan hanya kantong plastik saja ya, tapi semua produk yang terbuat dari plastik, entah itu botol plastik, kantong plastik, dan wadah-wadah makanan yang terbuat dari plastik. Nah, tetapi itu bukan sampah ya. Yang saya maksud di sini adalah sampahnya. Barang yang yang sudah tidak terpakai. Nah, sampah plastik ini menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun pencemaran di laut. Nah, sampah sifat sampah plastik ini tidak mudah terurai dan proses pengolahannya itu menimbulkan toksik atau zat beracun dan bersifat karsinogenik. Nah, jadi butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami karena emang sulit. Nah, sampah plastik ini pada tahun 2018 Single Use Plastic Roadmap for Sustainability menyatakan bahwa sampah plastik ini perlu ribuan tahun untuk bisa terurai. Nah, kemudian pada tahun 2010 yaitu Jenna R. Jemberg dari Georgia University ini em, melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan data bahwa 275 juta ton sampah plastik tersebar di dunia dan 12,7 juta tonnya itu di lautan. Bahaya sekali ya bagi dunia kita ini. Nah, kemudian Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau disingkat dengan INAPLAS melakukan penelitian bahwa 65% konsumsi plastik nasional didominasi oleh plastik kemasan. 60%-nya itu em, kemasan makanan dan minuman. Nah, kemudian pada tahun 2020 Indonesia ini menjadi peringkat kedua setelah Cina yang menghasilkan sampah plastik terbanyak, yaitu sekitar 3,22 ton. Ini juta ton ya, dengan sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton diantaranya mencemari lautan. Nah, jika itu mencemari lautan dan daratan, apa sih yang akan berdampak pada kehidupan kita, pada dunia kita ini? Nah, mulai dari kesehatan dan tercemarnya lingkungan ini akan mempengaruhi tersebut. Nah, ada kesehatan manusia ya.
Bahan kimia yang keluar dari plastik ini ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh dari hampir semua makhluk hidup atau manusia. Manusia ini ya, jika terpapar, berisiko lebih besar untuk mengalami kanker, cacat lahir, gangguan imunitas, gangguan endokrin, dan penyakit berbahaya lainnya. Sedangkan ada nih keselamatan satwa laut ya atau satwa liar juga. Nah, di laut sendiri sampah plastik telah melebihi jumlah zooplankton dengan perbandingan 36:1. Nah, makhluk laut ini mengiranya sampah-sampah tersebut atau sampah-sampah yang kita buang ini sebagai makanan. Nah, lebih dari 260 spesies ini diantara lain sebagai berikut telah tercemar sampah plastik sehingga mereka mengalami gangguan makan dan pergerakan. Plastik pun ini juga mengancam reproduksi mereka dan menimbulkan luka-luka pada kulit dan daging mereka sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian sampah plastik ini juga bisa merusak tanah dan air bumi. Ini maksudnya air dan tanah bumi ya. Ini salah. Kalian gimana sih caranya? Kalian gimana sih bagi kalian jika melihat foto di gambar ini? Tentu seperti nggak enak dilihat ya. Sampah-sampah plastik ini yang terkubur di daratan ini memiliki bahan kimia yang berbahaya yang mengalir keluar dan meresap hingga ke air tanahnya. Nanti air tersebut akan mengalir ke danau, ke sungai, ke perairan lainnya yang dapat membahayakan makhluk hidup lain yang tinggal di sana. Nah, dilansir dari Biological Sciences, ada resiko jangka panjang dari kontaminasi tanah dan air oleh beberapa aditif dan pemecahan plastik, yaitu bisa mencemari alam secara berkesinambungan. Oke, nah kemudian ada juga meracuni rantai makanan. Bahkan makhluk terkecil seperti plankton pun makan plastik berukuran mikro dan menyerap bahan kimia yang berbahaya darinya. Pada akhirnya, plankton ini akan dimakan juga oleh makhluk yang lebih besar darinya dan seterusnya. Nah, dilansir dari Marine Pollution Bulletin 2011, plastik yang mengontaminasi laut ini akan mencemari jaringan makanan laut yang ada. Jadi, semuanya itu akan mengkonsumsi plastik meski dalam kadar yang sedikit, tetapi itu tetap saja berbahaya ya kalau sampai berterusan. Nah, menumpuknya sampah plastik juga um, dapat mempengaruhi polusi udara juga ya, dilansir dari PLOS ONE. Lebih dari 5 triliun potongan plastik ini seberat lebih dari 250.000 ton mengapung di laut. Nah, Amerika sendiri ini membuang lebih dari 30 juta ton plastik per tahunnya. Sementara hanya 8% plastik yang didaur ulang. Selebihnya berakhir di pembuangan sampah, dibakar, atau menjadi sampah sembarangan. Nah, ini dia yang saya maksud mengakibatkan polutan. Bahan kimia yang terkandung di dalam plastik ini memberikan sifat kaku atau fleksibel, tahan api, bisphenol, phthalates, dan bahan kimia yang berbahaya lainnya. Dan yang beracun juga. Nah, racun tersebut itu bersifat menolak air dan akan menempel pada benda-benda berbasis minyak seperti sampah plastik. Nah, dengan begini, bahan kimia beracun yang terkandung di dalam plastik akan terakumulasi dengan plastik lain dan akan mencemari samudera di seluruh dunia. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengurangi sampah plastik? Nah, satu, dengan mengurangi botol air mineral atau menggunakan botol plastik yang kita beli atau konsumsi untuk wadah penyimpanan, seperti misalnya jangan beli aqua, jangan sebut mereknya, maksudnya botol plastik. Bawahnya itu tumbler atau botol. Nah, kemudian kalau misalnya udah terlanjur beli botol plastik ini, bagaimana? Ya, botol plastik ini jangan dibuang sembarangan, tetapi bisa juga digunakan dengan misalnya mengguntingnya sampai sebatas ini, kemudian bisa juga digunakan sebagai rak pensil atau pena. Nah, kemudian gunakan tas belanjaan yang dapat digunakan ulang. Seperti kalau misalnya kita belanja di Indomaret, kita harus membawa tas atau tote bag gitu. Jadi nggak memberikan, nggak menambah sampah plastik. Nah, kemudian ada mengurangi penggunaan sedotan plastik. Bisa juga kita menggunakan sedotan yang terbuat dari kertas itu loh. Kan kalau ada produk susu yang sedotannya pakai kertas gitu.
pakai kertas tapi kertasnya tebal jadi tetap bisa masuk airnya. Nah, atau bisa juga menggunakan stainless sedotan. Atau bisa juga jangan pakai sedotan sih, langsung diminum aja. Nah, yang keempat ini ada memilih produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Seperti misalnya membeli nasi ya kan ada juga yang pakai kotak mika itu kan ada plastiknya. Belilah kemasan ramah lingkungan yang pakainya dibungkus pakai kertas gitu, pakai kertas nasi atau yang ada daun pisangnya kan itu lebih ramah lingkungan dan lebih bisa mudah ini toh menyatu dengan alam hancurnya. Nah, kemudian membuat mainan dari plastik bekas atau membuat prakarya dari barang bekas seperti ya seperti tadi membuat em, rak pensil. Nah, kemudian ini membuat tanaman pot dari botol plastik bekas. Biasanya kan kayak seperti galon ya, galon itu yang yang bukan sekali pakai, tetapi yang itu loh yang kayak mineral itu kan nggak diisi ulang ya. Jadi dipakailah buat pot di depan-depan rumah gitu. Tetapi kita juga harus menghindari pembelian ini sih, botol air mineral. Jadi lebih baik pakai isi ulang aja, karena udah em, bersih juga ya kandungan airnya, dan juga itu mengurangi sampah plastik gitu. Oke, sekian dari saya. Apa namanya? Terima kasih karena sudah mengikuti acara pada sore hari ini. Untuk menutup pertemuan saya em, untuk menutup pertemuan dipersilakan berdoa. Alhamdulillah. Oke, berdoa selesai. Ayo teman-temanku semua, selalu buang sampah di tempatnya. Jika lingkungan kita bersih cemerlang, maka sumber banyak